Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar kawan-kawan tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara? Saya harap Anda sehat selalu dan tak kurang suatu apapun. Amin. Dimurahkan segala urusan dan rezeki. Nah, sekarang kita memang lagi masa-masa pandemi, masa-masa PPKM. Banyak kesulitan-kesulitan, artinya kesusahan lah di mana-mana, terutama ya kita-kita petani lele, karena hasil konsumsi kita itu mau kita jual kemana gitu. Oke lah kita buat projen, tapi apakah langkahnya singkat seperti itu langsung bisa kita dikenal publik sehingga yang kita pasarkan orang tahu? Nah, kali ini yang akan kita bahas ini terkait tentang lele menggantung. Nah, sebagian orang menganggap bahwa lele menggantung itu karena sakit, padahal bukan. Bisa juga dia karena lapar. Nah, di sini saya lagi buat eksperimen. Kalau seandainya lele asupan proteinnya saya kurangin, saya cuma kasih sayuran, tapi khusus baby nih ya, bukan untuk lele konsumsi ya, maksudnya bukan ukuran konsumsi, khusus baby. Jadi asupan proteinnya saya nggak beri pelet, saya kasih dia daun-daun talas kayak gini. Nah, dia gantung dia. Nah, dilihatin tuh, rapatin tuh. Lihat tuh. Nah, dia tuh menggantung. Jadi menggantungnya itu bukan karena sakit, tapi karena dia lapar. Nah, ini kepada pemula-pemula biasanya kan tiba-tiba banyak itu pertanyaan yang masuk ke WA saya, bukan ratusan lagi, bahkan ribuan. Pak, gimana ya cara ngatasi lele menggantung? Itu banyak faktor, bisa jadi karena faktor air, faktor benih yang buruk juga. Nah, ada lagi nih yang terakhir nih, bisa juga ukuran takaran pakannya itu nggak sesuai porsi. Dalam artian feeding rate yang Anda kasihkan ke lele tadi nggak sesuai porsinya. Anda beranggapan bahwa lele tadi sudah kenyang, padahal tidak, sehingga dia menggantung. Nah, seperti ini. Ini sengaja nih saya buat nih dari daun-daun talas ini, dibuat lapar dia. Tapi kalau misalkan kita kasih pelet dia normal lagi tuh. Nah, tuh bisa dilihat tuh, dia gesit lagi gerakannya. Jadi menggantungnya tuh, dia gembungnya tuh karena lapar gitu. Sama kayak manusia juga, artinya lele juga bisa busung lapar. Tuh, dia normal lagi. Ini sengaja kita kasih sayur-sayuran, artinya ideal nggak dia masih baby itu dikasih sayuran gitu. Ternyata ada masalah, ada kendalanya, lelenya tadi menggantung. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ukuran udah 912 ini. Ini kita tebarnya nggak terbilang padat ya, cuman 1.500 ini per kolamnya. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah, kita kasih sayur-sayuran. Oke. Ini banyak gantung dia kalau lapar dia. Oke. Kenapa dikasih daun talas? Ya kita jaga up besarnya, karena masa-masa PPKM ini ya mau nggak mau kita pintar-pintar mutar otak lah biar nggak boros peletnya gitu kan. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya kepada kawan-kawan petani lele bahwa ikan menggantung itu belum tentu sakit. Ikan menggantung itu belum tentu karena faktor air. Tapi ikan menggantung itu bisa juga karena lapar atau takaran pakan yang Anda berikan nggak sesuai porsinya. Maka dihitung, artinya berapa kebutuhan pakannya tiap hari. Itulah pentingnya di kolam itu kita tahu berapa biomasanya dia. Kalau enggak, pasti Anda nanti kewalahan sendiri, dalam artian selalu bingung, loh kenapa ya lele saya gantung, lele saya gantung, lele saya gantung. Oke, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung. Selamat sore dan salam sukses.